Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inu wastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Zulkifli Ajmain selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang pengembangan Islam dan sumber daya manusia. Masuknya Islam di Indonesia. Menurut hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriyah, kira-kira abad ke-7 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rute Arab, dua jalur selatan dengan rute Arab. B. Pengembangan Islam. Sumatera, daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. B. Jawa, Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti, namun nisan makam Siti Fatimah binti Maimun dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. C. Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim di Sumatera, Malaka dan Jawa. D. Kalimantan. Kalimantan yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera dan Jawa ternyata menerima kedatangan Islam lebih belakangan dibandingkan Sulawesi dan Maluku. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha dan Kahuripan yang terletak di Sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Raja-raja Maluku yang masuk Islam di antaranya: 1. Raja Ternate, 2. Raja Tidore, 3. Raja Jailolo, 4. Raja Bacan. C. Hikmah pengembangan Islam. 1. Masa penjajahan. Peranan umat Islam pada masa penjajahan. B. Perlawanan kerajaan Islam dalam menentang penjajahan. C. Perlawanan terhadap penjajahan Portugis. D. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. 2. Masa peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. B. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa kemerdekaan. C. Peranan lembaga pendidikan dalam pembangunan. Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ada yang didirikan dan dikelola langsung oleh pemerintah Depak seperti MIN, MTSN, MAN, IAN. Selain itu ada pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh swasta tapi di bawah pengawasan serta pembinaan Depak seperti Bustanul, Adfal, MI, MTS, MA dan perguruan tinggi lainnya. Peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan antara lain: melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memupuk persatuan dan kesatuan umat, mencerdaskan bangsa Indonesia, mengadakan pembinaan mental spiritual,
Perang Kemerdekaan. D. Pengembangan sumber daya manusia. 1. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Armstrong menyatakan sebagai berikut, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar menurut program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Definisi senada dikemukakan oleh Mondi Ennu di dalam artikel Justiono 2016 sebagai berikut, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. 2. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Secara rinci, tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Mencapai efisiensi. 3. Meminimalisir kerusakan. 4. Mengurangi kecelakaan. 5. Meningkatkan pelayanan. 6. Memelihara modal pegawai. 7. Meningkatkan peluang karir. 8. Meningkatkan kemampuan konseptual. 9. Meningkatkan kepemimpinan. 10. Peningkatan balas jasa. 11. Peningkatan pelayanan kepada konsumen. 3. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan pengertian pengembangan sumber daya manusia secara mikro maupun makro, maka ruang lingkup yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengembangan sumber daya manusia secara mikro, yaitu di dalam lingkup suatu organisasi, instansi, atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, sesuai dengan batasan tersebut, maka ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau institusi mencakup 3 pokok kegiatan yang saling berkaitan, yakni 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. 3. Pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan menurut Manulang, berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk pengembangan tenaga kerja meliputi pelatihan dan pendidikan, rotasi jabatan, delegasi tugas, promosi, konsep pengembangan sumber daya manusia, pemindahan, konseling, konferensi. 4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen. 1. Konsep pendidikan dan pelatihan. Menurut Panjojo dan Usman, pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Menurut Linton dan Farek dalam Swasto, pendidikan mempunyai tujuan yang berlainan dengan pelatihan. 1. Pendidikan terutama berkaitan dengan pembinaan bagi siswa sehingga ia dapat menilai minat, perhatiannya, dan cara hidupnya, juga karirnya. 2. Pendidikan membantu siswa memilih dan menentukan kegiatannya. 3. Pendidikan terutama mengenai pengetahuan dan pengertian, sedangkan pelatihan terutama mengenai pengertian dan keterampilan.
2. Tujuan dan pelatihan. Secara umum, pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Manfaat pendidikan dan pelatihan. Manfaat-manfaat yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 4. Tahapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Proses pelatihan merupakan sebuah proses di mana yang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Penggunaan dari proses tersebut akan mengurangi terjadinya usaha-usaha pelatihan yang tidak terencana, tidak terkoordinasi, dan serampang. 1. Perencanaan suksesi. 2. Penilaian kebutuhan pengembangan. 3. Perencanaan pengembangan. 4. Model pengembangan. 5. Evaluasi keberhasilan pengembangan. 5. Metode pendidikan dan pelatihan. 1. Metode latihan atau training terdiri dari 5 macam. On the job, vestibule, demonstration and example, simulation, apprenticeship, classroom methods, lecture, konferensi, program instruksi, studi khusus, studi kasus, role playing, diskusi, seminar. 6. Peranan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam suatu proses belajar baik secara formal maupun informal adalah untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, mutu kepemimpinan, keterampilan, dan pengabdian. Adapun alasan utama perlunya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah adalah perlunya pembaharuan dan penyempurnaan di bidang administrasi untuk dapat menanggulangi dan mendukung sosial ekonomi. Perluasan fungsi-fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan. Kenyataan masih langkanya tenaga-tenaga aparatur yang cukup ahli. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabaqul khairat, nasrum minallah, wa fadhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.